Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Ramadan tahun ini kita selalu diberikan keikhlasan dan keberkahan dalam melaksanakan segala ibadah dan di bulan suci Ramadan ini. Baik teman-teman, bertemu lagi bersama saya Pak Tarik Yazid dalam pertemuan ke-8 mata kuliah Client Handling ya. Pertemuan ke-8 minggu ini adalah pertemuan minggu lalu kita sudah melaksanakan UTS ya, di mana sudah saya periksa dan koreksi hasil pekerjaan ujian tengah semester yang dikumpulkan oleh teman-teman melalui Google Drive ya, atau Google Form. Baik, untuk pertemuan ke-8 ini saya akan menjelaskan terkait pelayanan prima dan kepuasan pelanggan. Ya, ini pun sangat berkaitan dengan klien ya, di mana kita harus mampu memberikan pelayanan yang prima ya, agar klien ini atau pelanggan atau konsumen juga merasakan puas ya terhadap apa yang kita berikan, baik itu dalam hal produk penjualan ataupun barang ataupun jasa yang kita berikan kepada klien. Nah, di sini di slide pertama ada mengenai definisi ya dari pelayanan atau service. Ya, bisa kita lihat di sini pelayanan adalah sikap yang berorientasi pada pelanggan dari penyedia produk. Di sini adalah produk barang atau jasa, di mana orientasinya itu kepada pelanggan dalam hal yang pertama, di sini poin pertama, memahami kebutuhan dan harapan pelanggan. Lalu mengembangkan produk, barang atau jasa yang sesuai dengan harapan pelanggan, menyampaikan delivering produk pada pelanggan, ya, dan membantu pelanggan dalam mengatasi masalahnya. Ini adalah pengertian atau definisi dari pelayanan atau service. Jadi semua yang kita berikan orientasinya adalah kepada pelanggan dalam hal ya keempat hal ini ya, memahami kebutuhan dan harapan pelanggan. Jadi bagaimana kita tahu apa saja sih kebutuhan dan harapan pelanggan terkait dengan klien ya, kebutuhannya apa saja dari klien ini ketika nanti kita berhubungan dengan atau menjalin kerjasama dengan klien ya, harapan dari klien pun apa ya, ketika kita diberikan tugas ya atau diberikan pekerjaan dalam hal desain grafis misalnya, mendesain sebuah produk ataupun logo ataupun apapun itu ya, jadi kita harus mengetahui dulu ya, memahami kebutuhannya apa dalam hal iklan tadi ya, harapan pelanggan dari desain yang kita buat itu apa. Jadi sana ada brainstorming dulu sehingga titik temunya itu akan terjadi. Lalu mengembangkan produk, jadi di mana kita apa yang kita kerjakan ya, di sini produk desain misalnya yang kita kerjakan, ataupun nanti misalkan terkait pemilihan dan perencanaan media gitu ya, yang diharapkan oleh pelanggan itu seperti apa ya, bagaimana menyampaikannya ya, menyampaikan produk ketika kita mempresentasikan produk yang sudah kita lakukan, yang sudah kita buat kepada klien ini ataupun kepada pelanggan ya, itu seperti apa ya, jangan sampai produknya sudah jadi, desain yang kita kita kerjakan itu sudah bagus sesuai harapan, tetapi ketika kita menyampaikan delivering dari produk yang sudah kita buat ini tidak sesuai dengan ekspektasi dari klien. Jadi kita harus juga mengerti tentang komunikasi, bagaimana kita melakukan public speaking ya, kita melakukan hubungan interpersonal communication agar terciptanya human communication yang intinya adalah komunikasi yang efektif. Lalu membantu pelanggan dalam mengatasi masalahnya ya, ketika pelanggan ada ataupun klien ya, dalam hal ini klien
mengalami suatu masalah terkait produk yang kita berikan ataupun terkait perusahaan yang jasa yang kita berikan kepada klien, nah itu juga harus kita berikan pelayanan yang terbaik. Lalu di slide selanjutnya di sini kita lihat pelayanan prima. Tadi ada sebelumnya adalah definisi dari pelayanan, dan di sini adalah pelayanan prima. Nah, pelayanan yang sangat baik atau terbaik, excellent ya, yang mampu memuaskan pelanggan. Lalu pelayanan yang diberikan juga harus sesuai dengan standar, di mana tujuannya adalah memberikan pelayanan yang dapat memenuhi, memuaskan pelanggan ya ataupun masyarakat, serta fokus kepada pelanggan atau klien. Ini adalah definisi pengertian dari pelayanan prima. Jadi apa yang tadi kita berikan kepada klien ya atau pelanggan, berorientasi pada pelanggan dalam hal tadi memahami kebutuhan dan harapan. Nah, di sini itu adalah perbedaan antara pelayanan dan pelayanan prima. Nah, jika pelayanan sudah sangat bagus kita berikan, nah di sini pelayanan prima juga kita berikan yang terbaik ya, excellent ya, pelayanannya sangat bagus atau baik ya, kita berikan kepada klien, kepada masyarakat ataupun kepada customer. Nah, pelayanan prima atau excellent service, pelayanan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, namun juga melampauinya secara terkontrol dan berkesinambungan. Sasarannya tidak lagi kepuasan, tetapi loyalitas dari pelanggan. Nah, inilah perbedaan antara pelayanan service biasa ya yang kita berikan dengan pelayanan prima atau excellent service. Jadi kalau pelayanan pada intinya adalah memberikan memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, ya orientasinya adalah kepada pelanggan agar pelanggan itu merasa puas ya, sasarannya adalah kepuasan dari pelanggan. Namun kalau pelayanan prima selain kepuasan, tetapi adalah pelanggan itu ataupun klien ini adalah loyalitasnya, loyalitas kepada perusahaan kita. Jika sudah kita berikan pelayanan prima, maka apa yang kita berikan ini akan mendapatkan pelanggan atau klien kita akan merasa terpuaskan dan pada akhirnya loyal ya, dalam artian ketika ada satu pekerjaan ataupun ada hubungan kerjasama, pasti yang diingat adalah karena kita perusahaan kita atau kita sendiri sebagai bagian dari perusahaan gitu, karena pelayanannya sudah kita berikan prima ya, jadi si klien ini pasti akan kembali kepada kita untuk melakukan kerjasama ataupun memberikan pekerjaan atau tugas ataupun apapun itu ya. Nah, di sini pelayanan penilaian tingkat pelayanan, pelanggan cenderung memberikan penilaian terhadap tingkat pelayanan itu ada dua dimensi. Yang pertama dimensi prosedural ya, mencakup sistem prosedur yang telah tertata guna menyampaikan produk itu barang atau jasa ya dalam hal pelayanan ya. Nah, dimensi pribadi bagaimana penyedia pelayanan ya, itu menggunakan sikap, perilaku, kemampuan lisan dalam berinteraksi dengan pelanggan. Jadi apa yang di penilaian yang diberikan oleh klien ini itu adalah dalam hal dua hal ya. Yang pertama dimensi prosedural, itu terkait dengan lebih kepada sistematis ya dalam hal kita melakukan pelayanan kepada si klien atau pelanggan. Kalau dimensi pribadi ya dari pribadi kita, dari individu pekerjanya yang memberikan pelayanan. Jadi bagaimana dari sikap kita, perilaku, bagaimana kita berkomunikasi, menjalin hubungan baik ya, berinteraksi dengan klien. Jadi bukan hanya dari hal kita prosedural saja, dari bagaimana kemampuan kita untuk memberikan pelayanan kepada
klien atau pelanggan itu dari sisi skill kita ya, tetapi juga dari sikap kita, perilaku, dan kemampuan kita berkomunikasi juga sangat dinilai ya oleh pelanggan atau klien. Nah, pelayanan prima di sini ada kita lihat di slide selanjutnya, pelayanan yang memuaskan pelanggan yang sehingga tadi pelanggan ini merasa loyal kepada perusahaan kita atau kepada kita. Pelayanan prima ada physical performance ya, apakah penampilannya prima, lalu ada service delivery, apakah penyampaiannya prima, kompetensi, kemampuan kita yang prima. Ya, ada 3 hal. Dan pada intinya adalah product service information. Di sini kita bisa memberikan sesuatu pelayanan yang prima ini dari 3 hal ini. Physical ya, performance penampilan kita prima. Beberapa minggu sebelum UTS saya sudah menjelaskan terkait grooming ya, bagaimana kemampuan kita berkomunikasi, yaitu penampilan yang prima. Lalu penyampaian prima, service delivery-nya seperti apa, kita teknik berkomunikasinya sehingga komunikasinya juga efektif gitu ya kepada klien. Lalu kompetensi, skill kita, kemampuan kita ya, jadi kita bukan hanya mampu untuk berpenampilan bagus, berpenampilan menarik, prima, tetapi juga service juga harus bagus ya, penyampaiannya prima, komunikasi yang bagus. Di sini kompetensi, skill kita misalnya dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang diberikan oleh klien. Ya, jangan sampai intinya adalah ketiga hal ini harus saling mendukung. Lalu ada penampilan fisik yang prima, itu dari grooming ya, tata rambut, pakaian seragam, make up, bagaimana kerapihan kita, cara berjalan, gestur ya, bahasa tubuh dan lain sebagainya. Lalu delivery-nya, service yang prima itu kerelaan untuk melayani ya, kepedulian, kecepatan memberi respon dalam pelayanan, kesediaan untuk membantu klien, percaya diri ya, kesabaran, profesional dalam menyampaikan pelayanan, dan ketaatan pada prosedur. Nah, kompetensinya pemahaman terhadap tugas dan pekerjaan, lalu pemahaman dan keterampilan dalam menjalankan segala bentuk yang diberikan, pekerjaan yang diberikan oleh klien. Disiplin, ketepatan dan kecepatan memberi respon terhadap instruksi dan petunjuk. Lalu respect dan kortesi terhadap rekan kerja ya, di sini juga hubungan komunikasi organisasinya juga harus terjalin ya. Lalu kemampuan bekerja harmonis dengan rekan kerja. Produktivitas dan hasil kerja, ini akan menghasilkan produktivitas dan hasil kerja yang prima dari beberapa hal ini. Dimensi mutu pelayanan ada tangibles ya, yang teramati. Itu ini terkait dengan penampilan kita, peralatan, fasilitas fisik, dan peralatan komunikasi ya, ini pada khususnya ini yang teramati, tangible. Lalu reliability itu keandalan ya, kemampuan memberikan pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan atau dijanjikan. Jadi kita juga harus sesuai ya, apa yang dari awal kita sudah brainstorming kepada klien ya, pada akhirnya ya harus kita taati ya, maksudnya dalam artian kalaupun nanti ada perubahan RAB ataupun dari anggaran ya, dari desain, kita harus mengkomunikasikan lebih lanjut lagi kepada klien ya, jangan sampai harapan dan harapan dan hasil tidak sesuai ya dengan yang diinginkan oleh klien. Lalu responsiveness, ketanggapan, kemampuan untuk membantu pelanggan dengan pelayanan yang secepatnya ya, kita harus responsif ketika ada kebutuhan yang harus kita penuhi ya, kita harus penuhi terkait pekerjaan. Kompetens, kemampuan, memiliki kemampuan ya dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk memberikan pelayanan secara efektif. Lalu courtesy, sopan santun, nah ini juga sangat penting ya, sopan santun, sikap hormat, bijaksana, ramah ya, ketika kita melakukan hubungan atau melayani klien.
Jadi perlu diingat ya, dimensi mutu pelayanan ada tangibles, reliability, responsiveness, competence, dan courtesy. Tetap ya, diharapkan kita juga harus mampu memenuhi kelima dimensi mutu pelayanan ini. Lalu ada juga credibility ya, derajat kepercayaan dan kejujuran. Nah, ini sangat penting ketika melakukan pelayanan, kita diharapkan juga harus trust itu ya, trust, percaya. Kalau klien sudah tidak percaya itu, atau orang lain sudah tidak percaya kepada kita karena kita tidak jujur misalkan, itu pasti akan sulit dalam membangun dari nol kembali gitu ya. Jadi diharapkan hubungan baik itu yang sudah dibangun ya harus kita kita tetap lakukan dengan sebaik-baiknya. Lalu security, rasa aman, accessibility ya, kemudahan untuk dihubungi ya, komunikasi dan understanding, pengertian, mengerti secara baik apa yang kebutuhan dan harapan pelanggan ya, apapun misalkan sesulit apapun kita harus bisa memenuhinya. 4 alasan mengapa pelayanan prima itu penting ya. Pelayanan adalah tempat berkumpulnya uang. Di sini kalau kita semua kembali kepada faktor bisnis ya, ketika nanti teman-teman bekerja ataupun melakukan hubungan dengan klien ya, kalau kita tidak memberikan pelayanan yang optimal, bisa jadi kerjasama yang dilakukan, hubungan yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan itu bisa jadi akan berhenti di tengah jalan atau putus kontrak misalnya ya, seperti itu bisa saja terjadi ya. Makanya kita harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya, pelayanan yang excellent, yang prima gitu ya. Lalu persaingan yang semakin tajam ya, di sini bukan hanya dari hal perusahaan, antar perusahaan ya, tetapi antar perusahaan dalam artian persaingannya juga sangat besar ya. Saat ini sudah sangat banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang periklanan, tetapi juga dari si individu kita sebagai pekerja itu juga semakin bersaing ya. Kalau kita tidak memiliki kemampuan dalam hal hubungan dengan klien, dalam hal kompetensi, itu juga akan menjadi bumerang pada kita ya. Kita harus tetap mengasah skill kita terus, karena ilmu dan pengetahuan ini terus berkembang. Pemahaman yang semakin baik terhadap pelanggan, kita harus mampu memahami pelanggan ya. Pelanggan itu heterogen dalam artian berbeda budaya, mungkin berbeda bahasa juga kalau misalkan klien kita dari internasional ya. Lalu jadi kita harus mampu memahami klien kita. Lalu pelayanan pelanggan yang prima memiliki makna ekonomi ya. Ini kembali kepada faktor ekonomi ya, terkait tadi ya di poin pertama. Indikator pelayanan prima, pertama kesederhanaan, lalu kejelasan dan kepastian, lalu di sini ada keamanan, keterbukaan yang hampir sama dengan dimensi tadi ya, dimensi pelayanan prima, dan efisien. Lalu ada ekonomis, ada faktor indikator keadilan ya, ini bisa nanti teman-teman baca dan dipahami kembali. Lalu ketepatan waktu ya, dan kebersihan nah ini terkait fasilitas-fasilitas yang bisa diberikan kepada klien. Lalu kinerja, cakupan pelayanan sesuai kemampuan optimal, pelayanan tersedia dalam jumlah dan jenis sesuai dengan standar. Nah, kepuasan pelanggan ya, ini adalah respons emosional yang menyenangkan pelanggan berdasarkan penilaiannya terhadap apa yang telah diterima atau rasakan dibandingkan harapannya atau pengalamannya terdahulu ya, terhadap suatu produk maupun jasa atau pelayanan di suatu perusahaan atau organisasi ya. Jadi kepuasan itu apa yang diharapkan sebelumnya dan pengalaman yang dirasakan terdahulu ya, dengan yang didapat ya dari perusahaan atau dari pelayanan yang kita berikan gitu ya. Itu bisa menjadi perbandingan ya antara perusahaan satu dengan perusahaan lain
dalam hal memberikan kepuasan kepada pelanggan. Bisa jadi misalkan si klien ini di perusahaan sebelumnya dia merasa tidak puas gitu dengan apa yang diberikan, dengan pelayanan yang diberikan, ya pasti kan beralih kepada perusahaan lain gitu ya untuk mendapatkan kepuasan yang sesuai dengan harapan yang dia inginkan gitu, dia harapkan. Kepuasan pelanggan ini penting ya. Pelanggan yang menggaji klien itu istilahnya yang menggaji karyawan. Faktor ekonomi juga, jika kita memberikan pelayanan yang bagus, yang baik, kepuasan terpenuhi, ya pastikan itu akan mendapatkan keuntungan bagi perusahaan. Ya perusahaan ya otomatis akan untuk membayar gaji dari karyawan ya gitu ya. Pelanggan adalah mercusuar klien, mercusuar seluruh usaha. Ya, faktor penentu kepuasan pelanggan ada attitude, sikap, ya, sistem dan teknologi. Ya, yang paling besar 70% adalah attitude, perilaku. Ketika kita memberikan pelayanan, melakukan hubungan baik dengan klien, dan sistem dan teknologi sebesar 30%. Nah, pelanggan yang puas ini tadi ya loyalitas ya. Lalu kalau kecewa ya pasti akan mengganggu dalam artian ya mungkin kontraknya akan selesai ataupun dia bisa menceritakan kepada pihak lain terkait kejelekan atau keburukan dari perusahaan kita. Kepuasan pelanggan akan menciptakan image positif ya terhadap perusahaan kita ya di mata pelanggan, top of mind. Lalu puas, lalu kontinuitas hubungan karena merasa puas, hubungan itu berlanjut terus ya, dan akan menghasilkan bentuk tadi loyal tadi. Lalu apa yang membuat pelanggan puas itu juga kita harus tahu gitu ya, apa saja sih kebutuhan harapan dari pelanggan. Nah, itu kembali kepada slide tadi yang sebelumnya yang sudah saya sampaikan. Nah, bagaimana mengelola kepuasan pelanggan? Customer focus, partnership, lakukan pengukuran kepuasan pelanggan, evaluasi dan tindak lanjut. Nah, customer focus, kita harus fokus kepada apa kebutuhan dari si klien ya. Lalu partnership, kita harus melakukan hubungan baik tadi ya dengan pelanggan, dengan klien. Sudah terlaksana gitu ya hubungan baik ini, lalu kita evaluasi, monitoring ya, dan tindak lanjutnya apa. Excellent performance, ada excellent service, excellent system, dan information quality. Di sini kembali kepada ukuran-ukuran kepuasan pelanggan: convenience, result, outcomes ya, environment, staff, prosedur. Terkait ini berkaitan juga dengan tadi dimensi atau indikator ya, hampir sama ya, dari lingkungannya, dari staffnya, resultnya, outcomes-nya apa, proseduralnya seperti apa, itu juga dinilai kepuasan pelanggan. Lalu selain itu ada easy to contact department, information readily available, service available when need, service available where needed, and location convenience. Bagaimana convenience itu juga berhubungan dengan ketika klien ini mudah dalam menghubungi, kita mudah dihubungi ya, tidak lost contact, misalkan information available, service available, dan when, kapan, dan di mana gitu ya, location convenience. Jadi sebelumnya, lalu kalau result itu ada efficacy of treatment, reliability of first product, range of service, time to obtain service, timeless, dan cost value of money. Ya, treatment kita dalam memberikan service kepada klien seperti apa, reliability dari produk service-nya seperti apa, lalu jangkauan range of service-nya yang diberikan seperti apa, time obtain service, waktu yang kita berikan itu sesuai target atau tidak, cost value of money, anggarannya seperti apa. Nah, untuk environment itu ada phone, fax, email, mail ya, environment
environment attractiveness, bagaimana hubungan kita dan sign age-nya seperti apa. Kalau staff itu tadi ya, kompetensi staffnya kompeten, understanding customer need, willingness to meet customer need ya, antara keharapan, kebutuhan dan kepuasan harus sesuai. Nah, itu adalah terkait materi dari kepuasan atau pelayanan prima dan kepuasan pelanggan. Kalau ada pertanyaan silakan teman-teman sampaikan di kolom komentar, nanti akan saya berikan jawabannya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya terkait materi yang sudah saya sampaikan. Saya akhiri, selamat semoga puasa Ramadan pada hari ini bisa berjalan lancar, berjalan baik dan sesuai dengan harapan, dan ingat penuh keberkahan ya apa yang sudah kita laksanakan, ibadah apapun ibadahnya ya. Oke teman-teman, saya akhiri, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.